Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, a'zani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita, senantiasa mencurahkan rahmat, ridha dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah, Keagungan Salat, karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keduanya dan menjaga ulama-ulama kita, ulama-ulamanya kaum muslimin. Kita akan masuk ke bab baru yang berjudul Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang-orang mukmin itu ada waktu-waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ini adalah iktibas atau diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman ada waktunya. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya salat itu enggak boleh ditunaikan sebelum masuk waktunya. Maka mengenal waktu-waktu salat itu sangat penting. Ya, disebabkan ada permasalahan-permasalahan fikhiyah, permasalahan-permasalahan fikih yang langsung berkaitan dengan waktu sholat. Pertama, tentang melaksanakan sholat itu sendiri harus ditunaikan di waktunya. Kemudian yang kedua, misalnya orang tayamum. Orang tayamum itu salah satu syaratnya boleh bertayamum adalah ketika waktu sholat telah masuk. Artinya kalau ada orang mau tayamum untuk sholat fardu, sedangkan waktu sholat belum masuk, nggak sah tayamumnya. Ini. Kemudian juga di antara yang berkaitan dengan waktu sholat, misalnya adalah orang yang terkena penyakit daimul hadas, yaitu orang yang hadasnya terus menerus seperti beser, kencing, ya kencingnya beser atau beser kentut dan yang semisalnya nggak berhenti keluar. Nah kalau dia mau berwudu sebelum masuk waktu sholat, kemudian digunakan untuk sholat nanti nggak sah. Ya, karena syaratnya itu nanti dia harus bertaharah setelah waktu sholat telah masuk. Ini. Kemudian juga misalnya yang berkaitan dengan muadzin, ya, orang yang azan. Makanya orang yang kriteria berhak untuk menjadi muadzin itu kan diantaranya adalah alimun biwaqtis shalah. Dia mengilmui waktu-waktu sholat. Ya. Selain dia harus suaranya keras, kemudian adil, artinya dia orang taat, bukan orang fasik, bukan ahli maksiat, dia juga harus mengetahui waktu-waktu sholat, ya, supaya jangan dia azan ternyata waktu belum masuk, gitu. Ya, ini pentingnya mengetahui waktu-waktu sholat. Makanya Allah tegaskan kepada kita bahwasannya orang-orang beriman itu ada waktu-waktu mereka untuk sholat, yang Allah wajibkan mereka untuk menunaikan sholat di waktu-waktu tersebut. Kemudian juga supaya kita menjaga baik waktu sholat ini, mengagungkan waktu-waktu sholat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tentunya dengan melaksanakan sholat tepat waktu. Nah,
ini. Jadi judul ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengilmui waktu-waktu sholat. Ya, karena tadi ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ orang-orang beriman wajib melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Kemudian Syekh mengatakan di sini, as-salatu mizanul imani. Salat itu adalah timbangan iman. Salat itu adalah barometer iman. Artinya kita bisa mengukur lemah dan kuatnya iman kita, tinggi dan rendahnya iman kita, itu dengan penjagaan kita terhadap salat. Orang yang menjaga salat 5 waktunya dengan baik, ditunaikan tepat waktu, maka kualitas imannya tinggi, kualitas imannya kuat. Tapi sebaliknya, kalau salat sering ditelantarkan, tidak ditunaikan tepat waktu tanpa uzur yang syar'i, ini ciri-ciri tanda-tanda kalau imannya lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an menamakan salat itu dengan iman, karena menunjukkan betapa kuatnya hubungan salat dengan iman. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis dulu. Karena kiblat pertama orang-orang beriman itu adalah Baitul Maqdis, kemudian dipindah oleh Allah ke Ka'bah. Nah, orang-orang yang sudah meninggal dan salatnya menghadap Baitul Maqdis gimana? Maka Allah katakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Artinya salat kalian. Di sini Allah menamakan salat dengan iman. Karena tadi hubungan antara salat dengan iman itu sangat kuat. Juga dalam hadis yang muttafaq alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Aku memerintahkan kalian dengan 4 hal dan melarang kalian dari 4 hal. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? 4 hal yang diperintahkan oleh Nabi ini apa? Amurukum bil imani billahi wahdah, kata Nabi. Aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian para sahabat ditanya, atadruna mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu iman? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, al-iman huwa an tashhada bi annahu la ilaha illallah. Anda bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamas shalah, dan menegakkan salat. Jadi Rasulullah menamakan salat itu dengan iman dalam hadis ini. Ya. Begitupun bayar zakat termasuk iman, puasa Ramadan termasuk iman, ya. Jadi amalan-amalan taat itu adalah bagian dari iman. Iman. Ini menunjukkan tadi, ya, salat dengan iman itu punya hubungan yang kuat, erat, sehingga kita bisa mengetahui kualitas keimanan kita itu dengan melihat bagaimana hubungan kita dengan salat 5 waktu kita. Kemudian saya mengatakan wa ala hasabi imanil abdi takunu salatuhu wa tatimmu wa takmulu. Ya, berdasarkan kadar keimanan seorang hamba, maka seperti itulah penjagaannya terhadap salat. Salatnya semakin sempurna, salatnya semakin dijaga, itu tergantung pada kadar keimanannya. Begitupun kadar keimanan itu kuat dan lemahnya tergantung bagaimana hubungannya dengan salat. Dia jaga atau dia abaikan atau dia lalaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan walladzina yu'minuna bil akhirati, orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Yu'minuna bihi, pasti beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri mereka bagaimana? Orang-orang yang beriman dengan hari kiamat, beriman dengan Allah, ini ciri-cirinya bagaimana? Wahum ala salatihim yuhafizun, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya.
ditunaikan di waktunya dengan tepat. Ya, ditunaikan tepat waktu. Makanya ya, kalau kita renungi surat Al-Maun, tadi kan dibacakan ya pas salat surat Al-Maun, ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maun itu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan din, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan adanya hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka, mendustakan syariat-syariat Allah. Ciri-cirinya bagaimana orang-orang semacam ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini yang pertama, pelit. Orangnya pelit, kikir, enggak mau ya berbuat baik kepada anak yatim, kasar kepada anak yatim. Makanya Nabi datang dengan akhlak yang berbeda. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang-orang yang menyantuni berbuat baik kepada anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat dengan Nabi di surga, fil jannah, di surga. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man masaha ra'sal yatim kana bi kulli sya'ratin tamurru alaihi yaduh hasanat. Barang siapa yang mengelus kepalanya anak yatim, maka setiap helai rambut yang disentuh tangannya itu akan menjadi kebaikan, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Dzar juga Nabi mengatakan, man arada an yalina qalbuh, orang yang ingin hatinya itu lembut, enggak keras, falyamsah ra'sal yatim, hendaklah dia sering-sering menyentuh, mengelus kepala anak yatim. Wal yut'imhu, dan memberi makan anak yatim. Lihatlah bagaimana Nabi datang dengan akhlak yang berbeda dari akhlaknya orang-orang kafir yang tercela tadi, kasar kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, karena pelitnya enggak mau memberi makan orang-orang miskin. Ini orang-orang kafir. Ciri-cirinya dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang berbicara. Ya, orang-orang kafir itu ciri-cirinya pelit, kikir. Ya, bahkan karena pelitnya juga menghalangi orang lain untuk berbuat baik, untuk memberi makan orang lain. Ini. Makanya Nabi datang dengan akhlak yang berbeda yang menyelisih mereka. Nabi mengatakan, ya, at'imut ta'am, beri makan orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim di antara kalian. Wasallu bil laili, atau wasalli bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, Anda masuk surga dengan selamat tanpa kurang sedikit pun dari diri Anda. Salah satu amalannya apa? It'amut ta'am, memberi makan. Dalam hadis Barra ibnu Azib juga Nabi SAW ditanya, amalan apa aja yang memasukkan surga wahai baginda Nabi? Dijawab, tahriru raqabah, memerdekakan budak. Kalau enggak mampu bagaimana wahai Rasulullah? At'imil ja'i, kata Nabi, beri makan orang yang kelaparan. Washkiz zam'an, dan beri minum orang yang kehausan, kata Nabi. Dan kita tahu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita dalam hadis yang sahih, seorang wanita pelacur, ya, kerjaannya sebagai pelacur, berlumuran dosa, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberi minum seekor anjing. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi minum orang-orang beriman, yang memberi minum kaum muslimin, yang memberi makan kaum muslimin? Tentu ya lebih berhak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya pernah mengatakan, man kathurat dzunubuhu, orang-orang yang merasa dosanya sangat banyak katanya, maka hendaklah dia memberi makan orang-orang beriman, dia memberi minum orang-orang beriman. Karena bila Allah mengampuni seorang wanita pelacur disebabkan memberi minum seekor anjing, tentu orang-orang yang memberi makan dan minum orang-orang bertauhid, orang-orang beriman, lebih berhak untuk mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingatkan kita dalam hadisnya, wattaqun nara walau bisyaqqi tamrah, kata Nabi. Takutlah, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Artinya berbagi walaupun itu sepotong kurma. Ya, jangan menjadi orang yang kikir, pelit, seperti sifat-sifat orang-orang kafir dan munafik yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Makanya Allah katakan di dalam ayat yang lain, waman yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang menjaga dirinya dari penyakit kikir dan pelit, mereka lah orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Kemudian ciri-ciri selanjutnya
Ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu adalah fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu. Jadi fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang salat, maksudnya orang-orang munafik yang mereka kalau salat itu suka diakhirkan, tidak dijaga, ya, bahkan salatnya itu sangat ngebut gitu kan, sampai rukun-rukun banyak yang dipangkas. Ini ciri-ciri salatnya orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir jelas meninggalkan salat, dan itu termasuk tidak menjaga salat. Makanya dalam ayat yang tadi kita bacakan di pertama, ciri-ciri orang-orang beriman itu bagaimana? Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ala salatihim yuhafizun, mereka menjaga dengan baik salat lima waktu mereka. Ini jadi tergantung penjagaan kita terhadap salat 5 waktu, maka sebegitulah iman kita. Semakin kuat, semakin sempurna iman seorang hamba bila salatnya itu dijaga dengan baik. Kemudian saya mengatakan wa min dzalika ada'uha fi awqatihal muhaddadati wa sa'atihal muayyanati. Dan termasuk ya kesempurnaan iman seorang hamba dan kesempurnaan ya penjagaan seorang hamba terhadap salat adalah menunaikannya di waktunya, di awal waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada waktu-waktu salat yang Allah tetapkan. Ada waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir. Dan ditanya Nabi, amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? As-salatu fi waqtiha, kata Nabi. Salat di awal waktu. Ya, salat di awal waktu. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa itu mengatakan termasuk kabiratun min kabairidz dzunub, dosa besar mengakhirkan salat dari waktunya bighairi uzrin syar'iyyin, tanpa uzur yang syar'i. Apa dalilnya kalau salat-salat itu memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah? Nah, Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman ada waktu-waktu yang Allah tetapkan untuk mereka, yang mana mereka melaksanakannya di waktu-waktu tersebut. Wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, ya, min hadis Abi Dzarrin, dari hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallis salata li waqtiha." Salatlah di waktunya, kata Nabi. Tunaikan salat di awal waktu. Ya, karena tadi ciri-ciri orang-orang kafir tidak melaksanakan salat, ciri-ciri orang-orang munafik salat di akhir waktu, bahkan telah keluar waktunya tanpa uzur syar'i, sehingga ketika udah di akhir waktu ngebut dia salatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, berzikir kepada Allah di salatnya sedikit. Ya, akhirnya banyak rukun-rukun yang dipangkas supaya salatnya tetap dalam waktu. Nah, karena tadi diakhirkan di ujung waktu, dilaksanakan tanpa uzur yang syar'i. Makanya Allah katakan, ingat bagi orang-orang beriman ada waktu-waktu untuk mereka melaksanakan salat. Ya. Tafsir dari innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, ya, innas salata kanat 'alal mu'minina fardhan muhaddada. Sesungguhnya salat bagi orang beriman itu adalah suatu kewajiban muhaddadan bi awqatin muayyanah, yang waktunya telah Allah tetapkan. Ya, la yajuzu mujawazatuha, enggak boleh dilewati. Enggak boleh dilewati. Jadi kalau udah keluar waktu enggak sah salatnya. Begitupun kalau belum waktunya juga enggak sah, sehingga wajib ditunaikan di waktunya. Ya, yang afdal mana? Di awal waktu. Bolehkah diakhirkan? Boleh kalau ada uzurnya. Tapi kalau enggak ada uzur syar'i kemudian diakhirkan, maka ini termasuk dosa. Nah, termasuk dosa yang diancam dalam ayat tadi, wailun lil musallin. Ya. Kemudian saya mengatakan di sini, wa dukhulul waqti syartun li wujubis salati wa syartun li sihhatiha. Masuknya waktu salat itu syarat wajibnya salat atau sebab wajibnya salat. Artinya kalau belum waktu berarti belum ada kewajiban salat. Kalau udah masuk waktu berarti ada kewajiban untuk salat. Ya. Kemudian juga syarat sahnya salat. Artinya ada orang salat zuhur sebelum tergelincir matahari, sah enggak salatnya? Enggak sah. Enggak sah karena belum
waktunya. Jadi syarat sahnya adalah ditunaikan pada waktunya ini. Makanya penting mengetahui waktu sholat tadi, supaya jangan sampai kita sholat di luar waktu atau setelah habis waktunya. Karena tadi syarat sah sholat adalah ditunaikan di waktunya. Fala tajibu sholatu illa biduhulihi wala tasih illa biduhulihi. Enggak wajib sholat kecuali setelah masuk waktu, dan enggak sah kecuali setelah masuk waktu. Wahya awqatun azimatun mubarakatun ja'atil isyaratu ilaiha fi mawadi'a min kitabillah. Jadi waktu-waktu sholat ini adalah waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang penuh keberkahan. Karena dia waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang penuh keberkahan, kita juga wajib memuliakan dan mengagungkannya. Bagaimana cara kita mengagungkan waktu-waktu sholat? Ya tentu dengan melaksanakan sholat di dalamnya. Bahkan nanti di dalam pembahasan fikih-fikih itu ada pembahasan yang namanya as-sholat ihtiraman lil waqti. Dia sholat untuk memuliakan waktu, ya. Namun nanti wajib mengulang, gitu kan? Ada pembahasannya nanti. Ada orang-orang yang wajib mengulangi sholat karena beberapa hal terlewatkan, seperti rukunnya nggak bisa ditunaikan pada saat itu, ya, dan yang semisalnya. Dia tetap wajib sholat sesuai dengan keadaannya, ihtiraman lil waktu, sebagai bentuk pemuliaan kepada waktu sholat tersebut. Tapi nanti kalau udah mampu, walaupun udah keluar waktunya, dia mengulangi sholat. Karena tadi waktu sholat itu adalah waktu yang mulia, waktu yang agung, waktu yang penuh keberkahan. Wajib kita muliakan, wajib kita agungkan. Makanya kalau ada orang, ya, dengar azan dikumandangkan, kemudian ya nyantai sampai akhirnya sholat di luar waktu atau enggak sholat, ini termasuk orang yang enggak mengagungkan waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di Al-Quran nanti penjelasan waktu-waktu ini, di hadis Nabi pun ada penjelasan waktu-waktu sholat. Ya, kita mulai dari firman Allah tentang waktu-waktu sholat ini. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil layli wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimis salata, dirikan salat, maksudnya salat 5 waktu. Tunaikan salat 5 waktu, ya. Kapan? Pertama, liduluki syamsi, ya, ketika matahari telah tergelincir. Ya, jadi matahari telah gelintir. Jadi udah enggak di tengah-tengah tapi tergelincir ke arah barat, ya. Ini jadi dia condong ke arah barat. Ini ila ghasakil lail, sampai malam, maksudnya sampai telah gelap, ya. Malam hari telah gelap. Berarti dari dulu kusyams, dari tergelincirnya matahari sampai gelap itu ada sholat zuhur sama sholat asar, ya. Kemudian ghasakil lail, ila ghasakil lail, sampai waktu malam. Waktu malam telah gelap gulita, berarti di situ ada sholat apa? Maghrib sama isya. Udah berapa? 4, ya, 4 sholat. Wa Qur'an al-fajri, ini sholat subuh 5. Ya, jadi waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran. Karena kemarin ya sempat viral kalau waktu sholat 5 waktu itu enggak disebutkan di Al-Quran. Enggak ada katanya sholat itu harus sesuai dengan waktu-waktu yang sekarang itu, enggak ada kata. Padahal di Al-Quran ada ini. Allah sebutkan, ya. Kemudian wa Qur'an al-fajri, itu maksudnya sholat subuh. Kenapa dinamakan Quran? Ya, sholat subuh itu kenapa dinamakan Qur'an al-fajri, waktu subuh? Karena dalam sholat itu wajib hukumnya qiraah, wajib hukumnya membaca, ya, surat Al-Fatihah itu rukun kan, wajib dibaca. Kemudian juga disunahkan untuk qiraatul ayat, membaca ayat ketika sholat. Ya, karena di situ ada hal-hal yang sifatnya qiraah, membaca, maka dinamakanlah dengan Qur'anul Fajri di sini. Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda, dan sesungguhnya waktu fajar, waktu subuh itu mashhuda, dihadiri, disaksikan oleh siapa? Malaikatul lail wan nahar, malaikat yang turun di malam hari, ya, kemudian naik, dan malaikat yang turun di pagi hari. Ini disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat yang ada di siang hari. Dan itu keutamaan sholat subuh, Pak. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangun, ya, sebelum sholat subuh, kemudian sholat witir, gitu kan. Sholat witir, Al-Imam Ahmad mengatakan
dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwasanya Imam Ahmad pernah mengatakan di antara ciri-ciri kalau orang itu adalah orang yang orang yang buruk katanya, orang yang jelek dan gak layak untuk diterima persaksiannya adalah terus-menerus meninggalkan sholat witir. Ini kata Imam Ahmad. Jadi kalau ada orang beriman, mukmin terus-menerus meninggalkan sholat witir secara sengaja, ya, maka ini orang yang jelek, orang yang buruk. Kalau bersaksi nggak layak diterima persaksiannya kata Imam Ahmad. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah meninggalkan sholat witir. Baik ketika safar atau ketika mukim, Nabi nggak pernah meninggalkan sholat witir. Ini. Jadi bersyukur kalau diberikan ya nikmat bangun sebelum waktu subuh, kemudian waktu itu kita gunakan untuk sholat qiyamul lail, ya tahajud, sholat witir. Kemudian nanti ada 2 rakaat sebelum subuh yang Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selanjutnya kita gunakan untuk sholat subuh secara berjamaah, yang mana sholat subuh ini disaksikan oleh malaikatul lail wan nahar. Maka bersyukur, ya bersyukur. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul imannya masya Allah, ya kuat, ya. Karena dalam hadis disebutkan ya asqalus salati alal munafikin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu ada 2. Salatul isya wa salatus subhi. Salat isya dan salat subuh. Itu. Jadi kalau kita ya rajin dengan nikmat dari Allah untuk salat isya secara berjamaah, ya tepat waktu, salat subuh juga berjamaah tepat waktu, semoga itu menjadi bukti kalau kita bukan termasuk orang-orang munafik, tapi orang yang memiliki iman yang jujur, yang murni, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi suratir Rum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum, Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Ya, fasubhanallah maksudnya di sini fasabbih, ya. Sucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Hina tumsun, ketika kalian telah masuk waktu malam, ya. Tumsun di sini sebagian para ulama mengatakan al-masa, hitungan masa. Masa dalam bahasa Arab itu diawali dari tergelincirnya matahari. Berarti masuk zuhur, asar, ya. Kemudian maghrib, isya, subuh. Itu masa. Wa tusbihun di sini maksudnya adalah setelah terbitnya fajar, yaitu waktu subuh. Jadi di waktu-waktu ini ya perbanyak untuk bertasbih, ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam salat kita bertasbih enggak? Tasbih. Ketika antum ya ruku, sujud, ada tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama maksudnya di sini adalah tegakkan salat di waktu-waktu ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa hina tuzhirun, ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdu, ya, puja dan pujian atas kecintaan, didasari kecintaan, pengagungan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan sifat, memiliki nama-nama yang indah sehingga Allah berhak untuk dipuja dan dipuji, ya. Kapan? Wa ya fis samawati wal ard, ya. Fis samawati wal ard, Allah itu dipuji oleh semua yang tinggal di langit dan bumi. Jadi Allah dipuja dan dipuji oleh para malaikat. Allah dipuja dan dipuji oleh semua penduduk-penduduk bumi, kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa asyiyan wa hina tuzhirun. Wa asyiyan maksudnya di waktu setelah tergelincir matahari sampai ya terbitnya matahari. Ya, jadi di sini ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk agar lisan ini selalu basah dengan zikir dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disebutkan itu hendaklah lisan Anda, kata Nabi itu, rataban min zikrillah, selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak tahmid, banyak tasbih, banyak tahlil, ya. Makanya ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Dan bahkan kalimat tahlil la ilaha illallah itu jamaah sekalian sangat ringan, sangat ringan. Buktinya apa?
antum nggak perlu gerakkan bibir untuk mengucapkannya. Coba aja, la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir, ya kan? Nah, itu menunjukkan betapa ringannya kalimat la ilaha illallah ini, ya. Sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkannya ketika berkendaraan di motor, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya, banyak-banyak, ya. Karena la ilaha illallah kalimat yang kita ingin hidup dan mati di atasnya. Benar enggak? Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang kita ingin hidup dan mati di atasnya. Mungkin sekarang ringan diucapkan di lisan, la ilaha illallah. Tapi siapa yang menjamin kalau ketika ajal, sakaratul maut, Allah mudahkan kita untuk mengucapkannya. Jadi kalau kita udah terbiasa mengucapkannya, semoga nanti di akhir hayat pun Allah mudahkan kita untuk mengucapkannya. Karena Nabi mengatakan, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah itu masuk surga. Wara Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad wa ghairuhum, ya. Abu Dawud, At-Tirmizi, ya, dalam sunan mereka, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, wa ghairuhum, dan selain mereka daripada ulama-ulama hadis yang meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau tadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat, ya, salat yang 5 waktu. Sekarang kita berpindah ke hadisnya. Apa hadis yang menunjukkan tentang adanya waktu salat yang 5 ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammani Jibrilu indal baiti marrataini. Jibril imamiku, kata Rasulullah. Jadi Jibril jadi imam dan Rasulullah jadi makmumnya 2 kali indal bait, indal Ka'bah, di Ka'bah. Fa shalla bi az-zuhra hina zalati syamsu wa kanat qadra syiraki. Ya, Jibril mengimami aku, kata Rasulullah, salat zuhur. Kapan? Hina zalati syamsu, ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Wa kana qadra syirak, yang mana ukurannya itu adalah seukuran syirak. Syirak itu sendal, ya. Jadi udah tergelincir seukuran sendal. Artinya enggak tepat berada di tengah-tengah, tapi udah melenceng ke arah barat, itu udah tergelincir. Berarti waktu zuhur telah masuk, dan ini adalah awal waktu untuk salat zuhur. Kemudian wa shalla bil asra hina kana zilluhu mithlah. Dan Nabi sallallahu alaihi, dan Jibril, kata Rasulullah, Jibril mengimamiku salat asar. Kapan? Hina kana zilluhu mislah, ketika bayangan sesuatu itu sama dengan bendanya. Ya, ketika bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Ya. Ini berarti waktu asar telah masuk. Ini awal waktu dari salat asar. Wa shalla bil maghriba hina aftara as-shaimu. Dan Jibril mengimamiku salat maghrib ketika orang-orang puasa berbuka. Berarti setelah terbenamnya matahari, ghurubus syamsi. Jadi patokan orang berbuka puasa itu apa? Azan atau terbenamnya matahari? Terbenamnya matahari, bukan azan, ya. Ya, cuman sekarang sulit untuk melihat matahari terbenam, jadi kita menggunakan azannya muadzin. Dan kenapa kita gunakan azannya muadzin? Karena muadzin itu orangnya amanah. Ya, orangnya amanah. Orangnya amanah dan ngerti waktu sholat. Makanya yang jadi muadzin itu cari orang yang paham waktu sholat dan amanah. Tuh, amanah. Makanya tadi harus al-adlu. Salah satu kriterianya adalah adil. Adil itu artinya dia bukan ahli maksiat, bukan orang fasik, dia juga orangnya amanah. Ya, amanah, ya, dapat dipercaya. Ini. Jadi itu awal waktu sholat maghrib, yaitu ketika terbenamnya matahari, yaitu ketika orang-orang puasa berbuka. Wassalla biyal isya'a hina ghaba syafaqu. Kemudian Jibril mengimamiku sholat isya kapan? Ketika mega-mega merah hilang. Jadi ada kan di langit itu kayak awan merah, mega-mega merah. Nah kalau udah hilang, maka berarti waktu isya telah masuk. Nah, ini awal waktu isya. Wa shalla biyal fajra hina harumat ta'ama wasyarabu 'ala as-shaimi. Kemudian Jibril datang mengimamiku untuk sholat subuh ketika orang-orang berpuasa haram untuk makan dan minum.
Kapan haram dan makan dan minum? Ketika matahari telah terbit. Ketika fajar, bukan matahari. Ketika fajar shadiq telah terbit. Ya, bukan matahari. Ya, ketika fajar shadiq telah terbit. Nah ini. Jadi itu 5 waktu sholat yang awalnya dijelaskan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian esok harinya falamma kanal ghadu, ya, tatkala esok hari, shalla biyaz-zuhra hina kana dhilluhu mislah. Ya. Jibril datang untuk mengimamiku salat zuhur ketika bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Berarti ini akhir dari waktu salat zuhur, karena awalnya adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat qadra syirak, tadi seukuran sendal. Kemudian akhirnya kapan? Ketika bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Jadi Jibril datang menjelaskan awal dan akhir waktu salat zuhur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasalla biyal asra hina kana dhilluhu mislaih. Ya. Kemudian Jibril datang untuk mengimamiku salat asar ketika bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipat dari bendanya. Ya, 2 kali lipat dari bendanya. Jadi bayangannya 2 kali lebih panjang dari bendanya. Nah, ini berarti akhir dari waktu salat asar. Karena awalnya tadi apa? Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Itu awalnya. Akhirnya adalah ketika bayangannya 2 kali ukuran bendanya. Ini. Kemudian wasalla biyal maghriba hina abtara as-saimu. Kemudian Jibril datang mengimamiku salat maghrib ketika orang-orang berbuka untuk puasa. Jadi sama dengan apa? Dengan tadi yang hari sebelumnya. Ya, awal waktu, dan di sini hina abtara as-saim juga menunjukkan kepada kita bahwasanya maghrib waktunya pendek. Ya, waktunya sangat pendek. Ini. Maka jangan suka meremehkan, jangan suka mengakhirkan sholat maghrib. Karena kita nggak ketahuan sekarang mega-mega merah itu nggak kelihatan di sini, nggak bisa diperkirakan. Maka tunaikan sholat maghrib itu di awal waktu disebabkan ya dia itu adalah sholat yang paling pendek waktunya. Bahkan Nabi kalau berpuasa pun itu berbukanya pakai apa? Tamar gitu kan, kurma. Ya, kalau enggak hasawat minal ma, beberapa teguk air sholat. Nah, tapi kita masya Allah sekarang kalau berRamadan ya udah penuh gini-gini habis ini, apalagi kalau buka bersama itu masya Allah. Akhirnya sholatnya diundur-undur. Nah, khawatirnya nanti apa? Termasuk mengakhirkan sholat waktu tanpa uzur yang syar'i. Karena termasuk uzur syar'i enggak yang seperti itu. Baik. Kemudian wasalla biyal isya ila thulutsil laili. Kemudian Jibril mengimamiku, kata Rasulullah, untuk sholat isya itu di sepertiga malam. Berarti batasan waktu terakhir dari sholat isya itu adalah sepertiga malam terakhir. Ini. Wasalla biyal fajra fa asfara. Dan kemudian Jibril datang mengimamiku sholat fajar, sholat subuh fa asfara. Ya, ketika sudah terang. Ketika sudah terang. Ya, berarti di sini ya ketika terang, matahari terang, itu udah akhir dari waktu sholat subuh. Summal tafata ilayya faqala. Kemudian Jibril menoleh kepadaku dan berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablika. Inilah waktu sholatnya para nabi sebelummu. Lihatlah. Ya. Kata inilah waktu sholatnya para nabi sebelummu menunjukkan 5 waktu ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat agung. Karena itu menjadi waktu-waktu yang dipertahankan dari nabi-nabi sebelumnya sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai orang beriman kita harus mengagungkan waktu ini. Ya, karena ini adalah waktu sholatnya para anbiya, menunjukkan ini waktu sholat yang penuh keberkahan, penuh keagungan. Wal waktu ma baina hadainil waqtain. Dan waktu sholat itu antara kedua waktu ini, maksudnya awal dan akhir waktu. Jadi silakan tunaikan sholat di waktu-waktu ini, mau di awal, di tengah, di akhir. Tapi yang paling afdal di mana? Di awal waktu. Ya, di awal waktu bisa untuk melakukan sholat di awal waktu, maka lakukan di awal waktu. Ya, karena tadi
mengakhirkannya tanpa uzur yang syar'i itu takutnya menyerupai orang-orang munafik yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya, ya. Nanti kita bahas, ya, ada hadisnya. Kemudian saya mengatakan di sini wahya awqatun bayyinatun wadihatun zahiratun ma'lumatun lil hadiri wal badi. Waktu-waktu ini sangat jelas dan sangat nampak bagi semua orang, baik orang-orang kota maupun orang-orang pedalaman, gitu kan. Itu betul-betul bisa mengetahui waktu ini. Jadi nggak samar masalah waktu sholat ini bagi siapapun. Jadi kalau ada orang nggak tahu waktu sholat, wah, ini perlu dipertanyakan ini, ya. Baik, sholat waktunya aja nggak tahu, apalagi sholat agak apa enggaknya, gitu kan. Baik. Wa hina duhuli hadhil awqati yurfa'u bin nida'i ilaiha fi masajidil muslimin wa yunadi muazzinur rahman, ya. Ketika waktu-waktu sholat ini telah masuk, maka suara azan dikumandangkan di masjid-masjidnya kaum muslimin, ya. Dan azan itu termasuk apa? Fardu kifayah. Jadi harus ada orang yang melakukannya. Kalau nggak ada yang azan, semuanya kena dosa. Ya, semua kena dosa. Nah, dalam azan itu ada lafaz, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya itu artinya akbil, mari kita tegakkan sholat, kita tunaikan sholat. Mari kita menuju al-falah. Al-falah di sini al-fauzu war-ridha. Mari kita menjadi orang-orang yang fauz, orang-orang yang menang, mendapatkan kemenangan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemenangan karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendatangi panggilan ini berarti orang-orang yang bersiap dirinya untuk mendapatkan surga Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau orang yang berat untuk melaksanakan panggilan ini, berarti ada khalal dalam imannya, ada celah, ada sesuatu di imannya. Karena tadi iman itu kuat dan lemah, tinggi dan rendahnya tergantung penjagaannya terhadap sholat 5 waktu. Wa inda sabahi yahmadul qaumus sura wa fil mamati yahmadul abdut tuqa. Ini, ya. Jadi ketika pagi hari, ya, orang-orang memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika tidur pun, ya, artinya sini teman-teman, ketika kita bangun dari tidur, kita memuji Allah. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Jadi antum ketika bangun tidur memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat, alhamdulillah, bangun tidur, ya, dari malam hari kemudian untuk melaksanakan ibadah. Kemudian ketika hendak tidur pun memuji Allah. Apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini juga bismika ini termasuk pujian, ya, dengan menyebut namamu ya Allah, ya, ini. Jadi seorang hamba yang bertakwa itu selalu memuji Allah kapanpun, ya, kapanpun. Wa ta'ammal qaula Jibril fil hadis, ya, perhatikanlah ucapan Jibril dalam hadis ini. Hadza waqtul anbiya'i min qablik, inilah waktu-waktu salatnya para nabi sebelum wahai Muhammad. Wa bihi yu'lam anna hadhil awqat al-khamsata lis-salawati awqatun lis-salawati indan nabiyyina min qabli nabiyyina Muhammadin. Jadi salat 5 waktu yang 5 ini juga waktu salatnya para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala idhami makanati hadzal awqat. Dan ini menunjukkan betapa agungnya waktu ini. Lihat. Jadi dijadikan waktu sholatnya para nabi menunjukkan waktu ini adalah waktu yang agung, waktu yang mulia, maka orang-orang beriman harus memuliakan dan mengagungkannya. Makanya tadi kita sebutkan dalam pembahasan fikih, nanti kalau antum ngaji fikih ada pembahasan tentang wajibnya sholat untuk memuliakan waktu walaupun nanti harus mengulang. Sama juga dalam pembahasan puasa Ramadan, ada orang yang dia wajib menahan diri dari makan dan minum ihtiraman li Ramadan, untuk memuliakan waktu bulan Ramadan, tapi nanti dia wajib ngodok. Wajib
qada. Itu ada pembahasannya dalam kitab fikih. Karena waktu-waktu yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah, wajib kita juga muliakan dan agungkan. Enggak boleh kita ya menginjak kehormatan waktu-waktu ini dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan dan semacamnya. Ya. Kemudian wa anna awqatun yastayqizu fiha an-naimu. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu ketika terjaga gitu loh jamaah. Jadi waktu-waktu yang mayoritas manusia terjaga enggak tidur. Ya kan? Waktu subuh memang waktunya kita bangun untuk beraktivitas. Waktu zuhur memang waktunya kita istirahat sejenak. Begitupun waktu asar, maghrib itu waktunya kita terjaga, belum waktunya tidur. Begitupun isya itu belum waktunya tidur. Makanya antara maghrib dengan isya itu makruh hukumnya tidur, gitu kan? Ya. Ini. Jadi waktu-waktu memang kita terjaga dan kita luang pada waktu-waktu itu. Ya, luang. Sehingga kalau ada orang yang melalaikan sholat pada waktu-waktu yang dia mudah untuk menunaikannya, maka tadi itu disebabkan karena iman yang lemah. Ini. Ya. Baik, karena udah masuk waktu isya, mungkin nanti kita lanjutkan ya tentang pembahasan idha'atus shalah, melalaikan sholat itu maksudnya apa gitu. Ya. Nanti ada kaitannya dengan tidak menunaikannya tepat waktu. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.